Bareskrim Polri memastikan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik mantan Presiden Joko Widodo adalah asli. Polisi pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan ijazah SMA 6 Surakarta dan ijazah sarjana milik Jokowi dipastikan asli setelah penyidik melakukan uji lapor terhadap sejumlah dokumen pembanding dari 3 rekannya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian dilakukan mulai dari bahan kertas, bahan cetak hingga stempel dan tinta tanda tangan dari dekan dan rektor. Dari pengujian itu penyidik memastikan bukti dan pembandingnya identik. Bareskrim pun menyatakan tidak menemukan tindak pidana dalam laporan dugaan ijazah palsu Jokowi dan memutuskan menghentikan penyelidikan laporan tersebut. Mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Usai melalui penyidikan dan uji laboratorium forensik, Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi adalah asli. Bagaimana tanggapan pihak Jokowi dan apa konsekuensinya terhadap proses hukum lain yang saat ini juga masih bergulir. Kita akan bahasnya dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Pak Yakub, selamat sore. Selamat sore, Mas Indra. Ini tentu melegakan bagi pihak Anda, tanggapan Anda seperti apa dan menyampaikan ini kepada publik yang mungkin sampai saat ini ya bisa saja masih kurang yakin atas hasil yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Ya, tentunya kami apresiasi sekali dan kami hargai seluruh proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri ya, mengenai adanya dugaan tindak pidana di mana klien kami Pak Joko Widodo dilaporkan atau diadukan atas dugaan tindak pidana penggunaan dokumen atau ijazah palsu. Ya tentunya kami juga sangat apresiasi karena ternyata juga penyelidikannya dilakukan dengan sangat komprehensif, sangat mendalam dan sangat detail. Tadi juga dijelaskan kami dengar oleh Dirtipidum Bareskrim bahwa pemeriksaannya sampai ke lembar-lembarnya, jenis lembarannya, tintanya, capnya, hingga yang saya dengar juga tadi sampai juga lembar ujian kalau tidak salah, lembar berita acara ujian kalau saya tidak salah tadi itu. Artinya ternyata ini bukan hanya mengenai pernyataan dari UGM saja cukup atau ternyata hanya pernyataan dari pencetak ijazah saja cukup. Ternyata ini sangat luas, Mas. Jadi kalau masih ada narasi yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu, ya kami minta segera dihentikan. Karena sudah terbukti dilakukan penyelidikan yang sangat saintifik dan komprehensif, sehingga adanya dugaan bahwa penggunaan ijazah palsu oleh klien kami Pak Jokowi adalah tidak benar. Sehingga jika nanti masih ada itu, ya kembali lagi kita sampaikan itu tidak benar dan sudah terbukti. Begitu, Mas. Ya, baik. Pak Yakub, apakah kemudian dengan pernyataan Bareskrim ini menyatakan bahwa ijazah SMA 6 Surakarta dan juga ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM Pak Jokowi dinyatakan asli oleh Bareskrim ini, apakah sekaligus juga menghentikan laporan Anda terhadap 3 orang
kalau tidak salah ya, bisa Anda koreksi kalau saya salah, kepada kepolisian juga yang diduga melakukan pencemaran begitu. Ya, memang laporan yang kami sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya itu sedikit berbeda dengan yang ini, Mas. Karena laporan kami itu mengenai pencemaran nama baik atau dugaan fitnah ya. Ya. Namun mungkin secara organik akan terjadi peririsan di sini. Karena tentunya objeknya itu pencemaran nama baik karena Pak Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Sehingga hasil penyelidikan dari Barreskrim ini yang mengkonfirmasi bahwa penggunaan ijazah palsu itu adalah tidak benar dan tidak ada dugaan tersebut itu tidak benar dan tidak ada tindak pidana di sini, maka tentunya kalau pandangan kami ini akan berdampak dengan laporan kami yang ada di Polda Metro Jaya. Namun demikian, kami tetap menghormati proses yang sedang berjalan karena bagaimanapun Polda Metro Jaya kami yakin juga independen dalam melakukan penyidikannya, walaupun mereka bagian dari Polri dan tadi sudah disampaikan langsung oleh Dirtipidum bahwa mereka tentunya karena masih dalam satu naungan Polri akan melakukan koordinasi karena akan tentu menyampaikan apa yang perlu disampaikan dari pihak Barreskrim kepada Polda, tapi tetap menghormati Polda sebagai satuan yang memang dalam laporan kami ini memiliki kewenangan penuh. Kewenangan penuh ini tentunya untuk menyelidiki yang tadi, yang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi prinsipnya kami tetap menunggu dan menghormati, Mas, walaupun kami melihatnya bahwa masalah sudah clear dan dengan ada statement dari Barreskrim hari ini bahwa penyelidikan di stop karena tidak ditemukan dugaan tindak pidana, maka seharusnya jauh lebih mudah laporan dari Polda. Namun kami tetap Pak Yakub, saya ingin tanyakan tadi yang menghormati. dimaksud Anda berdampak tadi dalam irisan yang kasus laporan dari pihak Anda ya di Polda Metro Jaya dan sebaliknya begitu. Yang dimaksud irisan berdampak itu apakah Anda meminta melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikannya karena sudah tersangka mungkin penyidikan, atau Anda meminta ini dihentikan karena ini kan pencemaran nama baik, ada pelaporan langsung ya oleh Pak Jokowi yang melaporkan langsung begitu kalau tidak salah. Jadi bisa dihentikan ataukah akan tetap jalan setelah ada pernyataan dari Barreskrim ini? Ya, tentunya alasan kenapa klien kami Pak Jokowi melaporkan itu karena kan Pak Jokowi merasa bahwa nama baiknya sudah dicemarkan, Mas, dan telah ada dugaan fitnah yang dilakukan oleh beberapa pihak. Hingga ya tentunya kami ingin laporan tersebut tetap dijalankan apa adanya sesuai dengan laporan kami. Jadi prinsipnya kami masih belum berubah. Justru dengan adanya dari Barreskrim hari ini itu mengkonfirmasi dan seharusnya kalau menurut pendapat kami memudahkan penyelidik di Polda untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Seharusnya itu pendapat kami. Namun kembali lagi sampai sekarang kami belum ada diskusi mengenai pencabutan atau penghentian laporan tersebut, sehingga ya kami harap para penyelidik di Polda dapat terus melakukan penyelidikannya dan prosesnya kami hormati, kami hargai, kami tunggu update selanjutnya. Begitu, Mas. Oke, baik. Kalau kemudian misalnya begini, soal ijazah Pak Jokowi ini kan dipersoalkan sebagian ya, sebagian publik atau sejumlah pihak begitu. Bukan yang pertama kali ini Pak Yakub ya, pasti kan kita sudah mendengar ini sudah sejak lama berulang-ulang, nanti tenggelam muncul lagi. Nah sebenarnya kalau kita lihat secara komprehensif sebenarnya, persoalannya ini kan lebih kepada publik tidak yakin, tidak percaya. Nah selama ini memang ada proses hukum, lalu kemudian yang tadi Barreskrim melalui uji A, B, C, D tadi ya. Tapi kan publik tidak pernah ditunjukkan secara gamblang bahwa misalnya uji ini adalah, secara ini adalah asli. Beda dengan narasi sebaliknya Pak Yakub. Kita lihat di berbagai tayangan, di media sosial dan lain sebagainya melalui program-program di sejumlah media juga dijabarkan dengan jelas. Ada misalnya soal stempel yang tidak di atas fotonya, kurang lebih seperti itu. Untuk melawan narasi yang seperti itu, bagaimana pihak dari Anda untuk meyakinkan kepada publik, tujuannya apa? Ke depan tidak ada lagi keraguan-raguan dan mempersoalkan ini lagi begitu, Pak Yakub. Ya mungkin saya lebih setuju dengan penggunaan kata yang Mas Indra tadi pertama kali ya, mungkin beberapa pihak lah, karena bukan publik. Nah, namun kembali lagi kami sampaikan Mas, bahwa dari awal ini kami mengetahui
bahwa Pak Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan itu kepada siapapun, karena itu dokumen yang sifatnya pribadi. Dan kami juga tahu, dan kami sudah sampaikan kepada banyak pihak melalui preskon juga, bahwa ini tidak baik jika diteruskan karena ini dapat menyebabkan presiden yang sangat tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Bayangkan jika orang bisa seenaknya dituduh bahwa ijazahnya palsu dan di framing seakan-akan orang tersebutlah yang harus membuktikan. Dan ini bisa terjadi bukan hanya ke Pak Jokowi, Mas. Bisa ke anggota DPR manapun, bisa kepada kepala daerah manapun, atau ke masyarakat biasa yang bukan pejabat publik juga. Sehingga kita ini Indonesia negara hukum. Jadi kita harus konsisten bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jadi mengenai ini harus dipahami bahwa pihak-pihak yang selama ini meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Dan Pak Jokowi pun tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya tersebut kepada publik. Sehingga kalau masih ada terus sampai sekarang pihak-pihak yang mencoba untuk meminta tersebut, kami sampaikan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk melakukan itu. Untuk hal yang tadi juga saya sudah mungkin jelaskan. Ya begitu Baik. mungkin Mas. Ya, baik. Pak Yakub, maksudnya ini memang secara aturan, secara ini memang mungkin tidak ada hak dan tidak ada kewajiban dari Pak Jokowi menunjukkan dan mereka yang menuntut itu tidak punya hak untuk. Tapi bukankah ini mengganggu Pak Jokowi tentu saja jika kemudian berulang kali terus dimunculkan? Apakah karena di beberapa pihak yang tadi Anda sebutkan tadi ada beberapa pihak tadi itu menggunakan narasinya dengan menjelaskan dengan paparan yang terbuka ke publik, kurang lebih seperti itu. Terbuka ke publik, melihat ada semacam kayak ijazah, kemudian dianalisis dari sisi stempel kampus, foto, diulik sejelas itu dan transparan. Sementara kalau selama ini kan dari sisi Pak Jokowi tidak pernah memunculkan yang seperti itu, maksudnya ulasannya misalnya secara telematika dan lain sebagainya, begitu maksud saya, Mas. Karena nanti ada beberapa pihak yang akan terus merasa menggunakan isu ini terus-menerus begitu di setiap momentum. Mas Yakub. Iya, kalau saya rasa pihak manapun, termasuk mungkin pihak yang menuduh itu, juga di beberapa media juga telah mengkonfirmasi dan telah setuju bahwa jalur hukum adalah jalur yang benar dan jalur yang tepat. Karena melalui jalur hukum ini akan terlihat dan lembaga-lembaga yang memang berwenang ini dapat menguji secara forensik, menguji secara hukum, menguji secara sah apakah memang betul ijazah ini asli atau tidak. Dan sehingga ketika ada laporan dari Bareskrim, dan yang perlu diingat Mas, bahwa laporan Bareskrim ini, yang mana Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazahnya untuk dilakukan lab forensik, dan Pak Jokowi datang langsung Mas, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat selama 10 tahun memimpin negara ini, datang langsung karena dilaporkan oleh beberapa pihak. Duduk di ruangan BAP dan diambil keterangannya, sampai penyelidikan ini menemukan suatu titik terang, di mana para penyelidik di Bareskrim menemukan fakta-fakta bahwa tuduhan ijazah palsu tersebut adalah tidak benar, maka di stop. Jadi kalau masih ada orang bilang bahwa ditunjukkan saja akan menyelesaikan, saya rasa tidak. Justru kalau mau menyelesaikan, mari kita bawa ke pihak yang berwenang, yang memiliki kompetensi, mari diuji secara resmi. Daripada kita debat kusir, mereka memiliki asumsi begini, kita memiliki versi akan begini. dibuka gitu. di pengadilan dalam konteks pelaporan yang pencemaran nama baik itu apakah mungkin ini akan ada peluang membuka sesuai perintah hakim, kan Pak Jokowi pernah mengatakan itu. Jadi ada peluang di sana ya. Maksudnya Pak Jokowi akan menunjukkan bahwa ini sudah di pengadilan menjadi fakta hukum di pengadilan dalam konteks yang kasus pelaporan pencemaran nama baik itu. Apakah begitu mungkin Mas Yakub? Iya, tentunya kembali lagi itu semua kan tergantung perkembangan nanti dari penyelidikan, ketika naik penyidikan dan proses persidangan, pemeriksaan perkara nanti. Tapi jika kami konsisten dari awal Mas, bahwa kalau nanti pada saat penyidikan ataupun persidangan akan dimintakan ijazah Pak Jokowi dan harus diperlihatkan, karena mungkin proses natural persidangan itu terbuka untuk publik, ya tentunya kami siap. Dan ini dari awal kami sudah sampaikan selalu, dan sampai sekarang pun kami tetap konsisten. Sehingga kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berani, kenapa tidak tunjukkan saja, ya mungkin pihak-pihak tersebut harus sadar ya bahwa ini adalah negara hukum gitu Mas.
Baik, terima kasih Mas Yakub Hasibuan, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.